Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu imbas sebut 340 hektar lahan milik Prabowo. Di sini gue coba ulas dari dua sisi ya teman-teman. Jadi pas debat Pilpres kemarin kan, ya kita tahulah di mana Pak Anies itu sempat nyenggol soal sebagian prajurit masih belum memiliki rumah dinas, sementara Pak Prabowo punya luas lahan katanya 340 hektar. APB laporkan Pak Anies ke Bawaslu terkait dengan isu lahan. Oh ya, jadi jumlah lahan yang saya sebutkan di dalam debat kemarin itu mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Jadi datanya kami mengutip Pak Jokowi. Kita kecewa ya dengan pernyataan Pak Anies tersebut. Kalau kata orang Jakarta Timur ya, kok sepertinya nggak ada adab ya dan nggak ada akhlak. Sepertinya seperti itu. Kenapa? Karena apa yang disampaikan 100% tidak benar, alias fitnah, alias bohong. Begini saya ini kan mantan Menteri Kehutanan, jadi ngerti lah. Gitu. Setahu saya dulu pernah Pak Prabowo itu memiliki untuk mengelola, bukan punyanya. Karena kalau kawasan itu bukan hak guna, bukan hak milik gitu. Itu punya negara yang dikelola. Makanya namanya pinjam. Pinjam, bukan punyanya Pak Prabowo. Setiap saat bisa diambil negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Utama Perusahaan Pak Prabowo Subianto ingin mengklarifikasi tentang debat Capres tadi malam. Anies Baswedan menyampaikan bahwa Pak Prabowo mempunyai tanah 340.000 hektar. Itu bohong, itu tidak benar. Yang ada adalah beliau mempunyai HTI di pabrik kertas dan itu sifatnya konsesi HGU. Ini menguntungkan negara. Kita membayar negara. Siapapun boleh. Anies juga boleh kalau mau. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait hasil dari debat Capres kemarin, di mana berujung dilaporkannya Anies Baswedan ke Bawaslu hanya dikarenakan menyampaikan atau memberitakan informasi hoax terkait lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh Prabowo Subianto seluas 340.000 hektar. Hal tersebut membuat Anies harus dilaporkan kepada pihak Bawaslu. Dan pada kesempatan video kali ini juga saya akan menampilkan atau mereaksi beberapa buah video lainnya di mana pernyataan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Bang Habibur Rahman, beliau menyampaikan terkait dengan lahan yang dimiliki oleh Prabowo. Begitupun juga dengan Ketum Partai Amanat Nasional Pak Zul Hasan juga menyampaikan hal yang sama, dan akan dikomentari juga oleh salah seorang direktur dari perusahaan Pak Prabowo Subianto terkait dengan isu lahan yang dikuasai oleh Pak Prabowo yang kurang lebih 340.000 hektar seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dan dalam video ini juga Anies berkelit bahwa apa yang disampaikan itu berdasarkan data atau sumbernya dari Pak Jokowi ketika debat Capres beberapa tahun lalu. Ternyata Anies menciplak, tetapi ternyata itu adalah sesuatu yang keliru. Dan juga kita akan mendengarkan bagaimana reaksi dari para netizen terkait hal ini. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Baik, mari kita saksikan videonya satu persatu. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu imbas sebut 340 hektar lahan milik Prabowo. Di sini gue coba ulas dari dua sisi ya teman-teman. Jadi pas debat Pilpres kemarin kan, ya kita tahulah di mana Pak Anies itu sempat nyenggol soal sebagian prajurit masih belum memiliki rumah dinas, sementara Pak Prabowo punya luas lahan katanya 340 hektar. Kemudian di sesi lain Anies juga menyebutkan soal alutsista sampai tembus 700 triliun itu. Yang hal ini juga selang esok harinya langsung diralat oleh tim Sesamin. Sampai persoalan Menhan diberi nilai 11/100 kan oleh Pak Anies, yang menurut tim 02 juga dianggap menghina katanya. Sampai di mana akhirnya pihak PHPB alias Pendekar Hukum Pemilu Bersih melaporkanlah Pak Anies ini ke Bawaslu RI. Lalu tim 01 melalui jubirnya meluruskan nih bahwa data yang Pak Anies sebut itu berasal dari Pak Jokowi katanya.
ketika debat tahun 2019 lalu, yang dimana pada kala itu Pak Jokowi juga sempat menyenggol luas lahan Pak Prabowo. Kala itu Pak Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan yang sangat luas katanya, yang juga pada kala itu Pak Prabowo menyatakan bahwa status tanah tersebut adalah HGU alias hak guna usaha, di mana kata Pak Prabowo meluruskan bahwa ia lebih baik mengelola lahan tersebut daripada diberikan kepada pihak asing. Nah, kemudian jubir Timnas Amin lainnya membantah persoalan Pak Anies menyerang secara personal, di mana mereka menilai seluruh pernyataan yang disampaikan Pak Anies termasuk soal data tanah Prabowo Subianto itu yang masih sesuai dengan aturan dan batasan yang ditentukan. Maka dari itu pihak 01 masih bersikap santai atas laporan itu, teman-teman. Ya kita tahulah ya, sama-sama paham gitu, emang dari awal tuh debat antara 01 dan 02 ini emang udah saling singgung-menyinggung, teman-teman sebenarnya. Dan kalau kita tarik jauh sebelum debat juga udah panas kan, imbas dari latar belakangnya, kemudian persoalan internalnya, sampai hal lainnya lah. Share pendapat kalian soal ini ya. Baik sahabat sekalian, itulah informasi awal terkait dengan Anies dilaporkan ke Bawaslu soal 340 hektar lahan milik Prabowo. Dan itu kita sudah saksikan dalam debat Capres kemarin. Dan ya ujung-ujungnya Anies harus dilaporkan ke Bawaslu akibat menyampaikan hal yang mungkin ini boleh dikatakan sudah berupa hoax ya, informasi hoax. Tetapi lagi-lagi Anies berkelit dan juga timnya bahwa mereka mendapat informasi itu juga dari Jokowi ketika debat kala itu. Nah, kenapa dasarnya bukan berdasarkan LHKPN ya, tetapi dasarnya dari pernyataan seseorang. Nah, ini yang memang harusnya juga dipertimbangkan. Jika mau menyampaikan harta seseorang, harus sumbernya itu dari hal LHKPN, itu resmi laporan yang disampaikan. Baik, selanjutnya kita dengarkan apa komentar Anies ketika mengetahui dirinya dilaporkan ke Bawaslu. Mari kita saksikan videonya. PKPB laporkan Pak Anies ke Bawaslu terkait dengan isu lahan. Oh ya, jadi jumlah lahan yang saya sebutkan di dalam debat kemarin itu mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Jadi datanya kami mengutip Pak Jokowi. Soal komentar Presiden Jokowi terkait dengan yang kemarin penyerangan personal itu seperti apa? Yang debat kemarin menyerang personal menurut Presiden Jokowi. Iya, saya berkali-kali diserang secara personal, malah disebut namanya, diminta untuk belajar lagi, malah nggak bicara tentang kebijakan yang saya buat. Saya merasakan itu memang. Jadi saya malah berharap kalau mau mengkritik saya, kritiklah kebijakan, kritiklah argumen, jangan malah menyerang orangnya. Dan coba Anda lihat di antara kami bertiga siapa yang menyerang personal. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Jokowi. Dan kalau jangan menyerang personal, sekarang dilihat mana yang menyerangnya personal, mana yang mengkritiknya kebijakan. Saya insya Allah konsentrasi pada kebijakan. Ya. Ini PKPB laporkan Pak Anies ke Bawaslu terkait dengan isu lahan. PKPB laporkan Pak Anies ke Bawaslu terkait dengan isu lahan. Oh ya, jadi jumlah lahan yang saya sebutkan di dalam debat kemarin itu mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Jadi datanya kami mengutip Pak Jokowi. Ya. Baik sahabat sekalian, inilah pernyataan Anies ketika ditanya bagaimana dengan kasus yang dilaporkan ke Bawaslu terkait dengan penyampaiannya menyangkut isu 340.000 hektar lahan yang dimiliki oleh Prabowo. Beliau mengatakan bahwa yang menyampaikan itu datanya itu dikutip dari pernyataan Pak Prabowo pada debat Capres beberapa tahun silam. Dan kenapa harus dikutip dari orang lain ya? Harusnya memang diambil dari sumber resmi, yaitu dari LHKPN atau dari data lainnya. Misalnya mungkin ditemukan data berdasarkan sumbernya dari apa begitu. Tapi ini disampaikan bahwa sumbernya dikutip dari pernyataan Pak Jokowi ya pada debat kala itu. Baik, mari kita dengarkan video berikutnya. Itu adalah penyampaian dari Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Bang Habibur Rahman, terkait dengan isu atau terkait dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan terkait 340.000 hektar lahan yang dikuasai atau dimiliki oleh
Prabowo pada saat debat Capres kemarin. Mari kita saksikan videonya. Kita kecewa ya dengan pernyataan Pak Anies tersebut. Kalau kata orang Jakarta Timur ya, kok sepertinya nggak ada adab ya dan nggak ada akhlak. Sepertinya seperti itu. Kenapa? Karena apa yang disampaikan 100% tidak benar, alias fitnah, alias bohong. Tidak ada Pak Prabowo memiliki 350.000 hektar ya lahan. Dan kedua ya, apa yang dimiliki Pak Prabowo saat ini itu hasil kerja yang halal ya, hasil kerja yang sah. Sementara di sisi lain beliau adalah orang terdepan yang selalu membela kesejahteraan prajurit. Jadi benar-benar patut disayangkan Pak Anies pertama menyampaikan berita bohong dan mengaitkannya dengan fitnah yang lain, seolah-olah Pak Prabowo tidak peduli dengan kesejahteraan TNI. Bisa dicek ya rekan-rekan bagaimana rekam jejak Pak Prabowo mensejahterakan prajurit akar rumput sejak beliau aktif sebagai anggota TNI hingga saat ini. Baik sahabat sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan apa pernyataan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bang Zul Hasan ya, terkait dengan penyampaian dari Capres 01 Anies Baswedan menyangkut 340.000 hektar lahan yang dimiliki oleh Prabowo pada saat debat kemarin. 340.000 hektar katanya kan dikoreksi. Begini saya ini kan mantan Menteri Kehutanan, jadi ngerti lah. Gitu. Setahu saya dulu pernah Pak Prabowo itu memiliki untuk mengelola, bukan punyanya. Karena kalau kawasan itu bukan hak guna, bukan hak milik gitu. Itu punya negara yang dikelola. Makanya namanya pinjam. Pinjam, bukan punyanya Pak Prabowo. Setiap saat bisa diambil negara. Karena dia kawasan. Itu setahu saya Pak Prabowo yang punya kawasan. Tapi ya nggak segede gitu. Ya, nggak sebesar gitu. Kalau saya nggak salah 60 ribuan. Ya, ada di Kalimantan dan di Aceh. Tapi sebagian juga sudah dibalikkan. Ada untuk yang lain-lain. Baik sahabat sekalian, ternyata menurut Bang Zul yang juga adalah mantan Menteri Kehutanan, beliau mengatakan bahwa lahan itu bukan miliknya Pak Prabowo, tetapi milik negara yang dipinjamkan, dan luasnya pun tidak seperti yang disampaikan angkanya itu. Dan ini berarti Pak Anies memang ya tidak berdasarkan data yang valid, tetapi justru menyerang. Padahal ini lahan bukan milik Prabowo, tetapi milik negara yang dipinjamkan. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan pernyataan atau statement dari salah seorang direktur dari perusahaan milik Pak Prabowo tentang isu lahan yang dikuasai Prabowo yang kurang lebih 340.000 hektar tersebut. Mari kita dengarkan penyampaian dari salah satu direktur dari perusahaan milik Pak Prabowo berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Utama Perusahaan Pak Prabowo Subianto ingin mengklarifikasi tentang debat Capres tadi malam. Anies Baswedan menyampaikan bahwa Pak Prabowo mempunyai tanah 340.000 hektar. Itu bohong, itu tidak benar. Yang ada adalah beliau mempunyai HTI di pabrik kertas, dan itu sifatnya konsesi HGU. Ini menguntungkan negara. Kita membayar negara. Siapapun boleh. Anies juga boleh kalau mau. Ya. Yang penting semuanya sesuai dengan prosedur dan legal. Jadi apa hubungannya pertahanan keamanan dengan tanah milik Pak Prabowo? Karena dari awal dia ini hanya memfitnah terus, hanya tendensius secara pribadi menghantam Pak Prabowo, tapi tidak pernah pada visi misi yang benar. Kalau kita mau kuat, ya, yang lama, bagaimana di DKI dulu, ya, tentang reklamasi, cek. Sekarang siapa yang menikmati reklamasi? Rakyat hanya suruh nonton aja tuh reklamasi sekarang, gitu.
Yang kedua, Formula E. Rakyat nggak butuh Formula E hampir 1 triliun. Mendingan untuk rakyat itu. Ya. Yang ketiga, Jakarta International Stadium. Aduh, udah nggak berfungsi itu mungkin ya, nggak optimal. Bangunannya pun juga layoutnya nggak sesuai, parkirnya kecil dan lain sebagainya. Apalagi rumah DP 0%, nothing, ya kan? Nggak terlaksana. Apalagi resapan air, itu berapa ratus miliar, itu nggak berfungsi. Apalagi lem, Aibon, puluhan miliar, itu yang mau dilem apa Monas? Saya juga nggak ngerti. Coba deh cek masa lalu dan itu real, ya. Jadi jangan hanya menuduh, ya, secara tendensius. Kita lihat prestasi, track record sewaktu jadi gubernur. Dan ingat, ini secara etika itu nggak pantas. Kalau saya mau menilai jabatan Anies selaku gubernur, aduh, D-, ya, nggak lulus dong. Ya. Jadi kita harus berkaca dengan diri kita sendiri, ya. Saya rasa itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan sikap dari seorang dirut dari perusahaan Pak Prabowo yang mengklarifikasi terkait dengan kepemilikan lahan yang disampaikan oleh Anies Baswedan pada saat debat. Ternyata penjelasan tadi bahwa itu memang bukan hak milik, tetapi milik negara yang dipinjamkan atau sewa pakai misalnya. Dan itu Pak Prabowo harus bayar kepada negara. Ya, daripada dibiarkan kosong dan tidak produktif, mendingan dikelola. Dan menurut Pak Dirut tadi bahwa ya kalau Pak Anies juga mau, Pak Anies juga bisa untuk memiliki itu, pinjam pakai dan juga harus dibayar kepada negara. Dan ini memang negara diuntungkan, bukan sebaliknya. Sehingga dengan demikian bahwa pernyataan Pak Anies itu memang ya sifatnya hanya tujuan untuk menyerang, tetapi tidak ada dasar yang kuat untuk bisa menjadi pilar agar dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang ia sampaikan. Tetapi justru hal-hal banyak blunder yang ia sampaikan ya seolah-olah luar biasa, tetapi ternyata keliru banyak hal. Dan menurut Pak Dirut tadi bahwa ya kalau memang memberikan penilaian kinerja Anies Baswedan selama menjadi gubernur yang mungkin dia minus dan tidak lulus. Ya karena apa? Banyak program kerja yang tidak dijalankan dan bahkan ya meninggalkan cerita usang untuk para warga DKI, seorang gubernur yang pernah berjanjikan dengan rumah DP 0% dan tak kunjung direalisasikan. Tetapi pintar sekali untuk menilai orang lain, dan itu susahnya kita manusia. Pintar menilai orang lain tetapi bodoh untuk menilai diri sendiri. Baik, selanjutnya kita lanjut ke video berikutnya. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Pak Anies ini ngiri sama Pak Prabowo karena nggak punya tanah sebanyak Pak Prabowo. Iya, janganlah gitu Pak. Terus Bapak juga dapat data itu dari mana? Kok Bapak sebut-sebut 340.000 hektar tanah milik Pak Prabowo? Itu Bapak dapat datanya dari mana? Berdasarkan LHKPN, Pak Prabowo itu total tanah pribadinya hanya sebesar 8,17 hektar. Ya. Terus data itu dari mana Bapak dapat? Dari tim ses Bapak copy paste. Iya. Lagian juga apa urusannya Pak antara aset pribadi Pak Prabowo dengan jabatan Pak Prabowo sebagai Menhan? Apa urusannya? Terus Bapak hubungkan lagi dengan TNI. Bapak mau ngadu domba TNI dengan Pak Prabowo? Mana bisa Pak? Darah daging keringat Pak Prabowo itu TNI Pak. Nggak bisa Bapak adu domba. Ya. Seolah-olah jadinya seperti Pak Prabowo itu tidak sayang TNI atau TNI itu jadi tidak sayang Pak Prabowo. Nggak bisa. Ya. TNI itu Pak Prabowo itu TNI. Jadi Pak Prabowo itu sayang banget sama TNI dan Polri. Udahlah, mending kita pilih calon presiden yang udah jelas-jelas kaya kayak Pak Prabowo. Jadi nggak akan terpikir lagi tuh memperkaya diri untuk korupsi. Udah jauh dari pikirannya tuh. Pikiran dia hanya untuk mewakafkan diri ya untuk negara ini. Jadi jangan kita pilih calon yang rela lompat kanan, lompat kiri, yakinin sana, terus ninggalin. Aduh, capek sendiri kita nanti punya pemimpin kayak begitu. Ya, kayak siapa? Ya kayak Pak Anies. Hanya untuk kepentingan pribadi dan untuk merebut kekuasaan. Ya, coba tulis di kolom komentar. Menurut kalian gimana? Baik, sepakat sekali apa yang disampaikan abang ini ya terkait dengan Anies Baswedan yang
hanya bisa lompat sana lompat sini, yakinkan sana yakinkan sini untuk kepentingan politiknya saja, kekuasaannya, tetapi mengabaikan soal etik. Dan itu memang benar dan nyata terbukti. Lalu apa yang disampaikan oleh netizen tadi luar biasa. Memang berdasarkan data dari LHKPN bahwa tanah sesungguhnya dimiliki oleh Pak Prabowo itu hanya seluas 8,17 hektar, bukan 340 lebih hektar seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dan dari tadi video-video sebelumnya sudah menjelaskan bahwa itu adalah tanah milik negara yang dipinjamkan atau disewakan kepada Pak Prabowo yang harusnya dibayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan itu memang sah dan sudah pernah disampaikan mantan Presiden Yusuf Kala, pernah disampaikan Pak Zul yang juga adalah mantan Menteri Kehutanan, dan juga tadi disampaikan juga testimoni atau ya apa yang disampaikan oleh salah satu dirut dari perusahaan Pak Prabowo yang mengelola perusahaan Pak Prabowo, mengatakan bahwa itu lahan justru milik negara yang dikelola oleh Pak Prabowo dengan maksud supaya hasilnya bisa dibagikan kepada negara, dan itu negara mendapatkan keuntungan, tidak menjadi lahan yang sia-sia, yang tidak menghasilkan, yang tidak produktif. Seperti itu. Baik, mari kita dengarkan selanjutnya apa komentar dari netizen berikut ini. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan, dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Pak Anies, kayaknya tendensius sekali ya tadi malam menyerang Prabowo. Maaf nih Pak Anies, mari kita buka data yang jelas. Sebenarnya dari mana angka 700 triliun untuk beli alutsista bekas? Jangan menyesatkan lah Pak Anies. Kalau kita buka data dari tahun 2020 sampai tahun 2023, anggaran negara yang masuk ke Kemenhan itu hanya 547,3 triliun Pak Anies. Nah, sekitar 60% dari kegunaan anggaran itu kebutuhannya untuk manajemen. Nah, lalu berapa sebenarnya anggaran untuk pembelian alutsista, non-alutsista, dan lain-lain? Itu sekitar 25 sampai 35 triliun per tahun. Artinya terlalu jauh antara 25 sampai 35 triliun per tahun dengan 700 triliun yang disampaikan oleh Pak Anies di debat tadi malam. Jadi dari mana data 700 triliun untuk membeli alutsista bekas Pak Anies? Ya kan? Jadi jangan omong-omong doang lah. Kita harus menyajikan data dan tidak menyesatkan warga. Begitu Pak Anies. Ya, terima kasih. Sudah tidak kaget lagi kalau menyangkut Anies ini pasti omong tanpa dasar, tanpa data yang valid. Dan itu sudah sering kali terjadi. Baik Anies maupun cawapresnya, Cak Imin ya, sudah sering seperti itu. Bahkan disampaikan 700 triliun dana di Kemenhan dipakai untuk beli alutsista, dan alutsistanya bekas dari 700 triliun. Ternyata setelah disampaikan tadi, datanya tidak demikian. Data 700 entah diambil dari mana kita kurang tahu, tetapi dikatakan untuk membeli alutsista bekas hanya itu dengan total anggaran 700 triliun. Dan ini lagi-lagi Anies blunder menyampaikan sesuatu tanpa data yang valid. Baik, selanjutnya kita dengarkan apa reaksi respon dari netizen berikut ini. Anies Baswedan janji bangun perumahan prajurit TNI. Netizen, apa kabar rumah DP 0% tuh? Ya kan? DP 0% aja itu gagal. Terus janji-janji lagi pengen bikin rumah prajurit TNI. Ada. Jangan mengada-ada bos. Siapa yang mengada-ada? Lihat nih, saya naikin lagi sekarang. PKB kritik rumah DP 0%. Program gagal Anies tuh. PKB sendiri. Direvisi. Bukan untuk rakyat tidak mampu. Tinggal di Jakarta 5 tahun. Berktp di Jakarta, sudah menikah, belum punya rumah. Tadinya untuk rakyat tidak mampu. Kenapa jadi direvisi lagi? Dari 4 juta, 7 juta. Direvisi lagi jadi penghasilan 14 juta baru bisa punya rumah. Tuh. Dari target juga udah melenceng. 232.214 unit. Yang jadi berapa? Tuh, coba cek sendiri di Google. Makanya mereka kalau kampanye ya, yang diposting tuh cuma foto-foto. Karena mereka nggak berani ngeluarin data. Tuh, jadi jangan menyesatkan, kata Prabowo. Betul itu. Prabowo bilang jangan menyesatkan. Ya betul lah. Direvisi lagi dari 232.214, direvisi lagi jadi 9.000. Direvisi 9.000 pun nggak tercapai 9.000. Tuh, ya kan? Lah, bijak sedikit. Bukan untuk rakyat tidak mampu itu nih. Nasdem. Revisi program rumah DP 0% hanya untuk orang mampu, ya kan? Jadi jangan menyesatkan. Prabowo Gibran aja dah, 1 kali putaran. NKRI harga mati. Mengklarifikasi pernyataan calon presidennya soal anggaran Kementerian Pertahanan,
Enak ya, habis bikin hoax tinggal klarifikasi, bikin hoax lagi, klarifikasi lagi. Heran ya, apakah sebuah hobi baru membuat hoax itu? Apakah menebar sesuatu hal atau menyampaikan sesuatu hal yang tidak valid kebenarannya itu adalah hobi baru seorang calon pemimpin? Terus kalau misalnya sampai publik istilahnya menilai, lalu akhirnya klarifikasi. Semudah itu dipikir publik akan begitu saja dibungkam gitu loh. Apakah ini tindakan seorang calon pemimpin? Ini bukan yang pertama kali. Seperti saya bilang sebelumnya, di video saya yang sebelumnya, ini sudah terjadi di debat pertama. Tapi orang masih tutup mata karena belum ada ofensif yang berlebih pada saat itu. Dan itu baru pertama kali. Dan ini kedua kalinya, lama-lama publik itu geram. Masyarakat punya emosi, masyarakat punya rasionalitas, masyarakat punya logika untuk menilai tindakan dari seorang calon pemimpin itu pantas atau tidak, beretika atau tidak. Jadi mbok yo tobat gitu loh. Kalau misalnya sudah tahu itu salah, ya jangan dibuat lagi. Apalagi ini kamu tunjukkan kepada jutaan orang yang melihat apa yang kamu perbuat. Semoga saja dengan kali ini istilahnya masyarakat menunjukkan kekecewaannya atas informasi yang palsu dan tidak valid yang diberikan, hoax ini. Semoga kamu bisa bertobat dan mengerti bahwa ini bukan sebagai suatu media bahwa masyarakat akan berempati padamu, tapi menjadi antipati padamu. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Lah emang apa? Semua orang juga enek lihat sikap IU malam-malam itu. Bukan karena Pak Prabowo yang dibully ya, cuma yang namanya aksi pembulian itu pasti akan menarik komentar negatif. Ini di luar endorse siapa atau kedekatan pribadi. Siapapun yang jadi korban bullying pasti akan mendapat simpati ya, itu aja. Nggak usah so playing victim deh, bikin muka-muka polos. Pokoknya udah nggak ada simpati di hati rakyat untuk you know? Apakah itu data yang salah? Data yang digunakan oleh Anies Baswedan menyerang Prabowo Subianto dalam debat Capres yang ketiga. Jika Anies tidak benar-benar meyakini kebenaran data itu, mengapa ia tega menggunakannya untuk menyerang Prabowo, tokoh yang berjasa kepadanya? Gini pertanyaan yang muncul ketika kita membaca aneka berita setelah debat Capres yang ketiga di bulan Januari 2024. Ini beberapa beritanya dari Tempo.co. Saya bacakan judulnya, Keliru. Klaim Anies terkait anggaran Kementerian Pertahanan Rp 700 triliun untuk beli alutsista bekas. Tempo menguraikan di mana kelirunya data yang digunakan Anies. Berikutnya lagi, ini bahkan lebih jauh lagi dari Detik News yang menuliskan bahwa Anies dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan fitnah 340.000 hektar lahan Prabowo. Tentu saja benar atau salah mengenai data ini itu nanti terpulang kepada para ahli. Saya hanya ingin menyoroti dari sisi politik elektoral bahwa Anies ketika ia memilih strategi menyerang kepada Prabowo itu adalah blunder untuk 3 alasan. Alasan pertama adalah ini kultur Indonesia bahwa mayoritas publik tak suka capres yang menyerang.
Ini survei LSI DJA yang dikerjakan sejak tahun 2009, 60,5% dari publik luas tak menyukai capres yang menyerang. Begitulah kultur Indonesia yang membuatnya berbeda dengan misalnya tradisi politik di Amerika Serikat atau di Eropa Barat. Ini ada kasusnya bahwa pernah misalnya tahun 2004 bagaimana SBY justru naik dukungannya ketika ia diserang oleh saat itu Taufik Kemas dengan dianggap sebagai SBY anak kecil. Atau tahun 2023 tempo hari bagaimana Ganjar suaranya menurun sangat drastis ketika Ganjar dan kubunya menyerang Jokowi. Di samping Aniesnya yang justru dirugikan, Prabowo yang diserang justru mendapatkan simpati. Karena publik hatinya jatuh hati kepada mereka yang justru dianggap tanda kutip dianiaya, apalagi jika diketahui dengan data yang sepenuhnya belum bisa dikatakan benar. Itu alasan pertama bahwa publik tak menyukai capres yang menyerang. Alasan kedua adalah bagaimanapun Prabowo berjasa kepada Anies Baswedan. Karena saat itu Prabowo mengambil risiko mendukung Anies sebagai calon gubernur DKI 2017. Posisi yang kuat Anies sekarang ini sebagai calon presiden pastilah juga karena ia pernah menjadi gubernur, dan pastilah itu juga karena ada jasa Prabowo di sana. Kita tidak tahu apakah ada perjanjian antara Anies dan Prabowo saat Prabowo mendukungnya dalam Pilkada 2017. Kita hanya membaca berita-berita beberapa kali Anies mengklarifikasi bahwa ia menjelaskan janji tak mau hianati dan lawan Prabowo di Pilpres. Tentu itu Anies dan Prabowo yang tahu, namun kita melihat sendiri kekecewaan Prabowo kepada Anies yang mengatakan, ini dikutip berita-berita, Prabowo ke Anies, Anda tidak pantas bicara etik. Prabowo menyebut bahwa ada manusia bermuka tebal, diberi dukungan, tapi dibalas kedengkian. Lanjut lagi, Prabowo kembali menyatakan bahwa bukan Prabowo soal lahan 340.000 hektar yang disinggung oleh Anies saat debat. Kata Prabowo, dia mau bikin rakyat benci saya. Berarti memang cukup berat efek dari data itu yang dinyatakan Anies padanya, apalagi Prabowo meyakini itu data yang salah. Ketiga yang membuat ini blunder adalah lawan Anies sebenarnya bukan Prabowo, tapi Ganjar, karena mereka berdua lah sekarang ini berebut tiket untuk ke putaran kedua. Dengan Anies menyerang Prabowo dan Prabowo menjawab, maka Ganjar yang justru diuntungkan. Ini survei yang kita bisa lihat dari LSI dan DJA, memang Anies sekarang sedikit di atas Ganjar, tapi di survei yang lain indikator Ganjar di atas Anies. Berarti memang dua tokoh ini masih berselisih margin of error, sementara Prabowo jauh 18% di atas mereka. Jadi Anies seharusnya konsentrasi ia bagaimana mengalahkan Ganjar untuk dapatkan tiket masuk ke putaran kedua. Jika tidak, maka berhadap-hadapannya Anies dan Prabowo, Ganjarlah yang mendapat manfaatnya, dan justru Ganjarlah yang bisa membuat elektabilitasnya menaik. Demikianlah ekspresi data bersama saya, Denny JA. Baik sahabat sekalian, itulah data yang ditampilkan oleh Bung Denny JA dari LSI Denny JA yang menggambarkan tentang debat capres kemarin, bahwa ternyata ada 60,5% penduduk Indonesia itu tidak suka apabila ada capres yang hobinya atau sukanya menyerang. Dan itu terbukti sejak tahun 2004 ya, waktu Pak SBY maju menjadi presiden, diserang oleh Taufik Kemas dan juga akhirnya dia menang. Lalu yang berikut berbaru juga Ganjar di tahun 2023, Ganjar terus-terusan menyerang Jokowi dan hasil akhirnya suaranya makin anjlok, dan itu terbukti.
Sehingga apa disampaikan oleh Bung Denny J.A. tadi, bahwa pada kesimpulannya justru perseteruan antara Prabowo dan Anies inilah yang menguntungkan Ganjar. Harusnya Anies berpikir ya untuk amankan diri jika masuk ke putaran kedua, biarkan dia dirinya dan juga Pak Prabowo yang maju. Tetapi kalau dengan cara seperti ini justru elektabilitasnya turun dan Ganjar kembali nyalip, dan hasil akhirnya kalau memang masuk ke putaran kedua, maka yang akan berhadapan adalah Prabowo dan Ganjar. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan atau saksikan video terakhir pada kesempatan kali ini, yaitu disampaikan oleh Bang Mardigu ya. Ini beliau adalah salah satu pengamat politik, pengamat ekonomi juga, terkait dengan debat capres kemarin, dan kira-kira apa gambaran yang ia berikan. Apakah dari ketiga capres tersebut ada yang di-backing oleh pihak asing? Mari kita saksikan videonya. Amerika pasti satu, udah gitu aja udah. Pasti udah gitu aja udah. Ya, gitu ya, satu. Amerika nggak mungkin ketiga ya? Nggak mungkin. Dianggap sosialis. Nggak mungkin. Ke PDIP. Nggak mungkin. Dia ke satu. Ke satu. Tidak mungkin kedua. Dua tabrakan ideologi. Ini sekali lagi Amerika memandang paslon nomor 2. Iya. Bener nggak? Oke. Pak Prabowo dan Gibran mewakili 8-9 tahun mereka yang merasa Amerika dirugikan dengan ini miring ke Tiongkok, dan ini lagi melaksanakan otoritarian. Oke. Udah pasti nggak value-nya. Oke, kalau begitu berarti bisa saya menarik kesimpulan yang dua ini di backup Tiongkok ya? Di backup Tiongkok. Ini analisa intelijen ya? Analisa intelijen. Di backup Tiongkok. Singapura di mana? Singapura tuh sebenarnya kepentingannya adalah dia bisa ketiga-tiga ini. Dia bisa ketiga-tiganya. Oke. Yang penting dia stabil. Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan dari Bung Mardigu bahwa sesungguhnya ada dari ketiga paslon tersebut, ternyata paslon 01 lah yang di-backingi Amerika. Ini menurutnya. Sedangkan paslon 02 dan 3 itu mungkin di-backing atau yang mendukung itu adalah Tiongkok. Sedangkan yang membackingi atau yang di-backing oleh Amerika itu adalah paslon 01 Anies Baswedan. Baik sahabat sekalian, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat yang mungkin ingin merequest atau meminta video apa yang bakal kita reaksi pada kesempatan berikutnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan juga kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar terkait video-video yang direaksi pada kesempatan kali ini, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan terakhir, kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Dan ingat, subscribe itu gratis. Sekian dan terima kasih.